Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du, sahabat beriman rahimakumullah. Menurut riwayat yang masyhur di kalangan para ulama, Nabi Hud alaihissalam adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Nuh alaihissalam dan sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat beriman, Nabi Hud alaihissalam adalah seorang tokoh yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dia, Nabi Hud alaihissalam ini, ialah merupakan rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaum Ad awal. Ditegaskan pula, nama Nabi Hud alaihissalam ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam salah satu surah Al-Quran, yakni surat ke-11 ayat 50, yang artinya, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaum, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, selama ini kamu hanyalah mengada-ngada. Kaum Ad adalah penduduk yang tinggal di daerah Ahqaf atau bukit-bukit pasir yang berada di sekitar daerah Yaman, yaitu tepatnya di antara Hadramaut dan Oman atau Gunung Rukbul Al-Kahli di daerah Lembah Mugis. Ya, sahabat beriman, perlu digarisbawahi bahwa tepatnya itu di antara Hadramaut dan Oman atau Gunung Rukbul Al-Kahli di daerah Lembah Mugis. Karena kafirannya, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Ad dengan mengirimkan angin yang begitu kencang. Di dalam kitab Qisasul Anbiya yang merujuk pada Al-Quran dituliskan silsilah daripada Nabi Hud alaihissalam ialah Hud bin Abdullah bin Rabbah bin Al-Khulud bin Ad bin Us atau Aus bin Aram atau Iram bin Sem ataupun Sam bin Nuh alaihissalam bin Lamid atau Lamek bin Metusaleh bin Idris alaihissalam atau Henok bin Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Anushi bin Sis alaihissalam dan terakhir bin Adam alaihissalam. Jadi sahabat beriman perlu digarisbawahi, Nabi Hud ini Allah turunkan kepada kaum Ad awal atau kaum Ad yang pertama. Ditegaskan pula di dalam Al-Quran bahwa kaum Ad merupakan penguasa di bumi atau pengganti daripada kaum Nabi Nuh alaihissalam setelah turunnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam tersebut, di mana para kaum Ad ini mereka dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perawakan yang besar dan kuat pula, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 69 yang artinya, dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu. Ingatlah ketika Dia menjadikan kamu sebagai khalifah setelah kaum Nuh, dan Dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Merujuk kepada Ibnu Katsir,
Beliau menyatakan bahwa kaum Ad awal ini adalah kaum pertama yang menyembah berhala kembali setelah zamannya kaum Nabi Nuh alaihissalam, di mana kaum Ad memberikan nama daripada berhala yang mereka sembah yaitu Samad, Samud, dan Duran. Nah, sahabat beriman, di sini perlu digarisbawahi, kaum Ad awal ini memberikan nama kepada berhalanya, yaitu namanya ialah Samad, Samud, dan Duran. Nah, sedikit saya tegaskan sahabat beriman, kenapa ada kaum Ad awal? Lantas adakah kaum Ad berikutnya? Benar sekali sahabat beriman, setelah zamannya Nabi Hud alaihissalam ini yang dikatakan kaum Ad awal, nanti di zamannya Nabi Saleh alaihissalam akan merujuk kepada keturunan daripada kaum Ad di zaman Nabi Hud alaihissalam ini. Berarti kesimpulannya di zaman Nabi Hud alaihissalam kaum Ad tergolong kaum Ad awal, dan di zaman yang Nabi Saleh alaihissalam nanti kita bahas itu termasuk dalam golongan kaum Ad yang kedua ataupun yang berikutnya. Baik sahabat beriman, kita lanjutkan. Para ulama tarikh dan sirah juga meyakini bahwa Nabi Hud alaihissalam ini hidup dalam periode sejarah antara tahun 2450 sampai dengan 2320 sebelum Masehi. Dengan adanya jarak waktu yang panjang sejak peristiwa banjir besar Nabi Nuh alaihissalam ini menjadikan kaum Ad mulai melakukan kesyirikan kembali. Sahabat beriman semuanya, perlu digarisbawahi kembali bahwa Al-Quran menyebutkan ciri-ciri dan keunggulan kaum Ad tersebut, di mana mereka memiliki bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun kota atau bangunan yang seperti itu di negeri lain. Kaum Ad awal ini juga membangun istana-istana yang megah dan benteng-benteng yang kokoh pula, sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 128 dan 129 yang artinya, apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati, dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal. Sebagian ahli sirah juga menyebutkan bahwa kaum Ad awal ini sebagai manusia raksasa yang merujuk pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 69, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada mereka kaum Ad awal ini tubuh yang besar dan kuat pula. Akan tetapi dengan memiliki kelebihan fisik tersebut menjadikan mereka kaum Ad awal ini suka menyiksa orang lain dengan sangat bengisnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 130 yang artinya, dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. Ditegaskan dalam hadis Sahih Ibnu Hibban dari Abu Dzar, disebutkan bahwa 4 di antara mereka berasal daripada bangsa Arab, yaitu Hud, Saleh, Syu'aib, dan Nabi Nuh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Dzar, ya, ini di sini dalam hadis sahih yaitu Ibnu Hibban mengatakan hal yang demikian. Berarti ada 4 nabi yang berasal dari bangsa Arab, yaitu Hud, Saleh, Syu'aib, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kesyirikannya dan kedurhakaannya serta kesombongan yang dilakukan oleh kaum Ad awal ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud alaihissalam yang juga berasal dari kalangan saudara mereka sendiri sebagai pemberi peringatan, yang dimana diketahui masa-masa Nabi Hud ini dikenal sosok yang sangat baik, jujur, dan menjadi pedoman bagi kaumnya saat itu. Nabi Hud alaihissalam menyuruh kepada kaum Ad awal ini agar kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia, Nabi Hud alaihissalam ini juga menegaskan tidak meminta imbalan pada mereka,
mereka itu yaitu kaum awal atas dakwanya dan murni hanya menyampaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi Hud alaihissalam ini mengingatkan mereka akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada mereka, seperti binatang-binatang ternak, kebun-kebun dan mata air yang mengalir deras ke permukiman mereka. Juga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pula karunia kepada mereka kaum awal ini dengan perawakan yang besar dan kuat, di mana untuk memudahkan daripada pekerjaan mereka. Akan tetapi banyak daripada kaum awal ini yang tidak mengikuti seruan Nabi Hud alaihissalam. Mereka beralasan tidak mau meninggalkan berhala-berhala yang telah disembah sejak nenek moyang mereka. Dan mereka kaum awal ini berdalih bahwa kepercayaan mereka sudah menjadi tradisi turun-temurun. Sahabat beriman, perlu diketahui, telah mendengar pernyataan dari kaum awal ini, maka Nabi Hud alaihissalam pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah teguran, yang di mana teguran ini yaitu berupa kaum Ad ditimpa dengan kemarau yang sangat panjang, sehingga baik peternakan, perkebunan mereka menjadi gagal total pada saat itu. Di sisi lain, kaum Ad awal ini meragukan Nabi Hud alaihissalam sebagai Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, karena dia juga merupakan manusia biasa seperti mereka. Ini anggapan daripada kaum Nabi Hud alaihissalam yang menganggap bahwa beliau itu hanya manusia biasa. Dan juga karena Nabi Hud alaihissalam itu tidak bisa menunjukkan mukjizatnya sebagai seorang nabi. Bahkan mereka kaum awal ini juga mengatakan bahwa Nabi Hud alaihissalam sebagai pendusta, kurang waras dan terkena penyakit gila yang diberikan oleh sebagian berhala mereka. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka kaum Ad ini juga menentang agar Nabi Hud alaihissalam ini segera mendatangkan azab yang dia ancamkan, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 70, yang artinya mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Setelah mendapatkan penentangan dari kaumnya tersebut, maka Nabi Hud alaihissalam pun menantang kembali kepada mereka, yaitu kaum awal ini, agar tipu daya yang mereka rancang untuk menyakitinya segera dilaksanakan tanpa ditunda lagi. Sekian lama Nabi Hud alaihissalam mendakwah umatnya tersebut, namun tidak membuahkan hasil yang baik, dan kaum awal ini tetap dalam kekufurannya. Maka Nabi Hud alaihissalam pun memasrahkannya semua kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Hud ayat 57, yang artinya, maka jika kamu berpaling, maka sungguh aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku maha pemelihara segala sesuatu. Sebelum mendatangi azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum awal ini, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya menyelamatkan Nabi Hud alaihissalam beserta para pengikutnya yang beriman, seperti firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 72, yang artinya, maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman.
di mana Al-Quran juga menjelaskan bahwa kaum Ad awal ini binasa karena terkena angin dingin yang sangat kencang yang berlangsung selama 7 malam 8 hari. Dan mereka semua kaum Ad awal ini mati bergelimpangan dan diibaratkan sebagai tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Di mana kejadian ini Allah Subhanahu wa taala abadikan pada Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 6 dan 7 yang artinya, sedangkan kaum Ad mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong ataupun lapuk. Sahabat beriman semuanya, disebutkan pula bahwa angin tersebut menjadikan benda-benda yang dilewatinya menjadi lapuk seperti serbuk. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Adz-Dzariyat ayat 41 dan 42 yang artinya, dan juga pada kisah kaum Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk. Nah, sahabat beriman semuanya, perlu digarisbawahi bahwa Al-Quran tidak menjelaskan mengenai kehidupan Nabi Hud alaihissalam setelah kehancuran kaum Ad awal ini. Ada yang menyatakan bahwa Nabi Hud alaihissalam ini wafat pada usia 150 tahun, dan ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Hud alaihissalam ini wafat pada usia 130 tahun. Terdapat pula beberapa tempat yang diyakini sebagai makam Nabi Hud alaihissalam. Salah satunya situs yang paling terkenal terletak di desa terletak di kawasan Hadramaut sekitar 140 km di utara kota Mukalla, di mana di sekitar makam ditemukan beberapa prasasti dan reruntuhan kuno. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa makam Nabi Hud alaihissalam ini berada di daerah Yaman. Sebagaimana dikutip dari kitab Ibnu Katsir, sebagian lain yang menyatakan bahwa makamnya Nabi Hud alaihissalam ini berada di dekat sumur Zam-Zam. Wallahu a'lam bissawab, karena hakikatnya setiap wali Allah dan Nabi Allah dijaga oleh Allah dengan baik dan benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.